Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Nur Hajizah dari Prodi PGSD. Saya di sini akan menerangkan esai untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya dengan judul Peranku bagi Indonesia. Setiap dengan kapasitas dan kompetisinya masing-masing memiliki perannya tersendiri bagi negara kita, Indonesia. Namun dari peran yang berbeda-beda tersebut, secara sadar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Petani berkontribusi menghasilkan beras yang berkualitas untuk kebutuhan pangan masyarakat. Guru berperan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dokter dengan keahliannya dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Polisi berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadinya kesemrawutan. Tentara negara Indonesia melindungi negara dari ancaman dan bahaya luar. Kemudian pemerintah berperan mengelola kebijakan di segala aspek kehidupan bernegara agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Saya adalah orang yang banyak menerima dibandingkan memberikan, karena lahir dan besar di keluarga yang sederhana. Salah satu yang saya terima dari negeri ini adalah pendidikan, di mana saya dapat menempuh pendidikan hingga S1 berkat beasiswa bidik misi. Dan hal tersebut telah mengajarkan saya arti dari pemberian yang harus dipertanggungjawabkan bagi sesama. Banyak menerima bantuan lantas membuat saya berpikir untuk bisa membalas dan berbagi atas yang sudah saya peroleh selama ini. Salah satu langkah konkret yang bisa saya lakukan ketika saya duduk di bangku SMA adalah dengan menjadi seorang pengajar ekstrakurikuler di pramuka di beberapa sekolah dasar. Mengapa mengajar adalah hal yang menyenangkan? Karena selalu mengasah ilmu dan komunikasi. Saya melanjutkan kegiatan mengajar ketika menjadi mahasiswa UIN di Jakarta. Untuk menjadi diri ini lebih bermanfaat, sesuai dengan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga saya memutuskan untuk bergabung sebagai relawan pengajar Mobil Kelas Berjalan atau MKB, di mana kami bergerak bersama untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung dalam hal ekonomi dan mereka yang kehilangan kesempatan belajar karena haus bekerja sebagai pemulung, serta membantu anak-anak yang kurang mampu dalam memenuhi biaya sekolah dengan mencarikan donatur ke beberapa lembaga pengelola zakat. Di sisi lain, saya juga mengikuti kuliah bekerja nyata di Bogor dan Yogyakarta selama sebulan. Selepas kuliah dengan beasiswa bidik misi, menyadarkan saya akan tanggung jawab kepada negara yang sudah memberikan beasiswa, sehingga saya memutuskan untuk mengabdikan diri selama setahun di daerah tertinggal sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Republik ini. Saya ditugaskan sebagai pengajar muda di Desa Muning Dalam, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, melalui Yayasan Gerakan Mengajar. Di sana saya melakukan pemberdayaan masyarakat, mengajar di sekolah dasar, serta pelibatan masyarakat untuk mengubah entitas perilaku dan sesama menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Tinggal bersama masyarakat di daerah terpencil yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi mengharuskan saya membina hubungan positif dengan banyak pihak dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Saya mengajak masyarakat untuk terlibat. Saya mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pelatihan guru-guru kreatif di kecamatan, pembinaan ekstrakurikuler di sekolah, dan pelatihan untuk murid berbakat dalam bidang sains, olahraga, dan seni.
Selain itu, saya bersama kelompok kerja kepala sekolah atau K3S dan kelompok kerja guru KKG melakukan inisiasi lokakarya yang dibungkus dengan tema kegiatan bermain dan belajar atau KBB untuk meningkatkan kualitas guru-guru dalam hal pembelajaran. Materi yang disampaikan terkait dengan pembelajaran kreatif dan berbasis lingkungan yang dikelola oleh guru-guru pembelajaran di kecamatan. Saya juga menginisiasi diadakannya pelatihan kesenian daerah seperti tari tradisional, menyanyi lagu daerah, dan berbalas pantun untuk meningkatkan pengenalan dan pengalaman budaya daerah. Selain sukses dengan mengerjakan K3S dan KKG, saya juga mengajak guru serta mengajak lokal yang berlatar belakang dari berbagai profesi untuk melaksanakan kelas inspirasi, di mana kami bergerak bersama untuk mewadahi para profesional agar bisa berkontribusi bagi pendidikan di sekolah dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Membawa mental anak kampung menuju kota membantuku lumayan sulit untukku beradaptasi, bagaimana tidak. Waktu di kampung dulu aku terbiasa bergaul dengan orang-orang yang kebanyakan dari mereka tujuan hidupnya hanya bekerja di perusahaan dekat desa dan menikah di usia muda. Jadi wajar saja jika kebanyakan dari mereka tak ingin melanjutkan pendidikannya. Di benak mereka hanyalah satu, jika bisa bekerja di perusahaan, buat apa kuliah? Ya itulah kenyataannya. Di desaku sangatlah mudah mendapatkan pekerjaan bagi lulusan SMA karena perusahaan di sana membutuhkan lulusan tersebut untuk dipekerjakan sebagai room boy, office boy, driver, cleaning service, dan lain sebagainya yang berkontrak 2 tahun atau tidak permanen. Namun setelah habis kontrak, disinilah masalahnya. Mereka biasanya menganggur dan menyesal, lalu tak tahu harus berbuat apa. Aku tentu saja tidak ingin bernasib sama seperti kebanyakan desaku. Itulah motivasiku untuk terus kuliah. Di sisi lain, aku ingin mengubah mindset orang-orang di desaku bahwa pendidikan merupakan cara terbaik mengubah keadaan. Oleh karena itu, untuk membuktikan itu semua, saat kuliah aku sangat berjuang keras dan belajar bersungguh-sungguh sehingga berhasil menyelesaikan kuliahku. Meskipun saya telah menyelesaikan pengabdian sebagai pengajar muda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun saat ini saya masih terlibat aktif untuk membina gerakan sosial pendidikan di sana melalui kelas inspirasi. Saya mengajak berbagai pihak agar mau berkontribusi dan turun tangan langsung ke sekolah dasar dengan mengerjakan profesi mereka selama sehari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata dalam pembacaan yang kurang tepat, mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.